Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu keadaan dia saat ini untuk yang sedang tidak komunikasi. Jadi untuk para sahabat yang sedang gak komunikasi sama dia dan pengen tahu keadaan si dia, bisa ikuti pembacaan ini. Gak komunikasinya bisa aja karena mungkin kalian lagi gak ngomong, lagi diam-diaman, lagi terpisah jarak sangat jauh, atau mungkin dia lagi ghosting, atau mungkin saja dia hanya bagian dari masa lalu kamu. Jadi keadaan dia saat ini seperti apa, kita akan baca sama-sama ya. Kemudian untuk para sahabat juga yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Pembacaan kita adalah keadaan dia saat ini untuk yang sedang tidak komunikasi. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Keadaan dia saat ini. Kembali lagi, bayangkan si dia ya. Tanyakan dalam hati, keadaan dia saat ini. Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati, keadaan dia saat ini. Kita akan baca sama-sama. Keadaan dia saat ini untuk dia yang sedang tidak komunikasi. Tarotku akan mulai dari 5 buah kartu di awal. Oke, ada kartu yang terbalik, kita akan langsung gunakan. Kartu pertama kita akan lihat sama-sama. Ada cerita dari 8 tongkat, cerita perjalanan. Jadi untuk dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, cerita 8 tongkat adalah sebuah cerita bahwa saat ini keadaan dia sedang ada kesibukan, bisa saja ada sebuah perjalanan jauh. Bisa saja, tidak selalu, tapi ada potensi cerita perjalanan jauh, atau dia sedang merencanakan sebuah rencana jangka panjang yang bisa saja berkaitan dengan pindah ke tempat yang cukup jauh daripada kondisi kamu saat ini. Cerita pertama, kita akan lanjut lagi. Kartu kedua adalah kartu 3 cup. 3 cup ini sebuah cerita saat Merkuri berada di Cancer, mencari sebuah kesenangan dalam kejenuhan. Kartu ini bisa menjadi sebuah indikasi hubungan-hubungan singkat. Jadi saat dia nggak komunikasi sama kamu, bisa aja dia sedang berada dalam hubungan lain. Nggak selalu dalam hubungan romantisme lain, tapi bisa aja. Kemudian di kartu 3 cup juga bisa menjadi sebuah indikasi bahwa saat ini dia udah ada hubungan yang lain, atau sedang bersama orang lain, sedang menikmati hidup bersama orang lain, sedang fun bersama orang lain. Cerita-cerita ini ada. Kartu 3 cup tidak begitu menyenangkan saat muncul di sebuah pembacaan keadaan dia, di mana dia adalah orang yang punya hubungan sama kamu. Ini akan jadi suatu indikasi bisa saja dia sedang terlibat dalam hubungan lainnya. Namun di kartu 3 cup juga ada cerita bahwa hubungannya bisa saja hanya hubungan sesaat alias hubungan senang-senang ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita Page of Swords di mana hubungan dia saat ini bisa terkait dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda, di mana dia merasa satu pola pikir. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu di Empress. Saat dia nggak komunikasi sama kamu, ternyata yang dia rasakan saat ini adalah dia merasa kondisi disayangi dan dimengerti. Jadi ya, dia nggak komunikasi sama kamu, dia merasa disayang, menyayangi, dan dimengerti. Berarti kartu-kartu awal ini akan memperkuat. Dimana saat ini bisa saja sedang terlibat pada sebuah hubungan lain yang nggak ada kamunya. Kemudian terakhir tadi ada kartu yang terbalik ya. Kita punya kartu The Devil tentang sisi negatif. Hal-hal kurang baik yang ada di dalam diri yang muncul. Suatu hal-hal yang berkaitan dengan hasrat emosi atau perasaan yang nggak bisa dia tahan. Ada sebuah indikasi kuat. Si dia saat ini sedang berada di sebuah hubungan lain, dan mungkin juga hanya hubungan senang-senang sesaat. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita 8 cup. Setelah tadi ada cerita-cerita di atas, muncul cerita 8 cup, Saturnus di Pisces.
cerita merasa sendirian, cerita merasa ditinggalkan, cerita penyesalan. Tapi munculnya setelah yang tadi, setelah disenang-senang, merasa disayang, merasa dimengerti, akhirnya muncul cerita putus asa, cerita ditinggalkan, cerita menyesal. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu King of Swords. Kartu ini adalah sebuah kartu di mana dia berusaha untuk bisa berpikir logis, untuk nggak terbawa perasaan lagi, untuk bisa jernih. Karena terus terang ada kondisi kecewa cukup kuat, namun dia berusaha belajar untuk berpikir jernih. Ada perasaan dia menyesal kuat, tapi akhirnya dia belajar untuk berpikir jernih. Kita akan gali lebih jauh lagi. Ada cerita 2 tongkat, cerita tentang pilihan ya. Mars di Aries. Mars sendiri memang planet yang menaungi Aries. Saat Mars berada di Aries, ini adalah sebuah kondisi di mana apa yang dia terima, kondisi-kondisi dia saat ini, dia menyadari bahwa ini adalah hasil dari pilihan dia. Bukan lingkungan yang membuat dia seperti ini, tapi pilihan dia yang menciptakan kondisi yang harus dialami sekarang ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita Chariot kembali, sebuah perjalanan, sebuah keinginan untuk bisa menjadi sosok yang melindungi orang-orang yang dia sayangi. Jadi jika dikatakan di sini ada sebuah penyesalan, maka kartu Chariot di sini memperkuat bahwa sebenarnya ada perasaan kuat dalam diri dia di mana dia ingin menjadi sosok yang menjadi panutan bagi orang di sekeliling dia, bagi pasangan dia, keluarga dia, orang-orang yang dia sayangi. Sebuah keinginan kuat untuk menjadi seperti itu. Ada kondisi di mana dia merasa bahwa yang dia lakukan selama ini, perjuangan dia bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang dia sayangi. Kembali lagi, ini adalah perasaan dia. Kita lihat lebih jauh. Ada kartu 9 cup kembali. 9 cup Jupiter berada di Pisces. Ini cerita tentang ekspresi perasaan. Jika tadi di atas ada Devil di mana ekspresinya lebih ke arah suatu yang dia nggak bisa kontrol, suatu naluri yang lepas, suatu hasrat yang dia nggak bisa tahan. Di kartu 9 cup ini ada kedekatan. Bedanya di sini dia mulai lebih bisa menguasai diri, dia nggak terlalu terlalut atau terbawa perasaan. Tapi yang pasti saat ini setelah dia mengalami kondisi penyesalan sebelumnya, dia mulai bisa membangun atau mengembangkan perasaannya. Dia mulai bisa menjalin relasinya lagi. Dia mulai bisa saat ini untuk memperbaiki perasaan yang mungkin berantakan sebelumnya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita King of Swords. Mohon maaf yang tadi bukan King of Swords ya, tapi Knight of Swords, di mana di kartu Knight of Swords juga memiliki indikasi kuat bahwa ya kekecewaan dia terjadi karena kenekatan dia, dan saat ini dia sedang berusaha berpikir logis. Ada cerita yang mirip karena sama-sama elemental udara. Nah, di sini dia belajar berpikir lebih jernih dan lebih logis lagi, bahwa apa yang menimpa dia memang hasil dari apa yang sudah dia pilih. Ada kartu 4 tongkat. Bukan tidak mungkin untuk dia yang udah pisah lama sama kamu ya, komunikasinya udah lama, bisa saja dia saat ini terlibat dalam sebuah hubungan yang cukup serius atau mungkin menuju ke arah pernikahan. Untuk kamu yang udah lama sekali terpisah sama dia. Tapi untuk kamu yang jalin relasi sama dia, tiba-tiba dia ghosting, hati-hati. Bisa saja ada cerita bahwa ternyata dia sebenarnya sudah menikah atau sudah berkeluarga. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 10 tongkat ya. Saturnus di Sagittarius. Jika dia memang punya plan besar dulu, atau di awal tadi ada cerita bahwa dia ingin memiliki rencana jangka panjang, maka di kartu 10 tongkat adalah sebuah cerita bahwa ternyata rencana-rencana jangka panjang ini bisa saja penuh halangan dan bukan sesuatu yang mungkin dia bisa wujudkan. Kemudian ada kartu Knight of Pentacle, cerita tidak ada pergerakan dalam hidup alias nggak kemana-mana, merasa stuck dalam hidup. Dan yang terakhir kita punya kartu 9 tongkat. 9 tongkat ini tentang strategi atau rencana, kembali ke rencana jangka panjang. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan keadaan dia saat ini untuk yang sedang tidak berkomunikasi, bisa saja saat ini dia sedang berada pada hubungan-hubungan sesaat dia, hubungan yang mengikuti naluri dia, kesenangan sesaat dia. Kemudian di sisi yang lain dia juga punya penyesalan besar ya. Salah satunya mungkin karena udah nggak komunikasi sama kamu atau pernah meninggalkan kamu begitu saja. Cerita penyesalan ini ada. Namun dia kembali berusaha untuk bisa berpikir jernih dan punya langkah lagi dalam hidup.
Namun di cerita akhir, kembali lagi, dia orang yang punya rencana besar, plan besar. Tapi kapasitas untuk mewujudkannya belum tentu dia bisa wujudkan. Karena sekali lagi, dia seringkali di tengah perjalanan impian dia yang mau dia bangun, dia nggak bisa tahan diri, khususnya untuk masalah yang berkaitan sama perasaan, alias seringkali dia jatuh cinta lagi dan akhirnya ini membuat plan dia berantakan. Dan pola ini sering berulang sama dia. Beginilah keadaan dia saat ini untuk yang sedang tidak komunikasi dengan kamu. Oke, kita ambil sisi positifnya, apapun ceritanya, jika memang ada kedekatan cerita, ambil sisi positifnya ya. Terima kasih untuk para sahabat yang udah hadir di sini. Untuk yang baru pertama kali main ke channel ini, ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Bye-bye.